Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya ingin membahas buku yang baru saya terbitkan. Ini judulnya Inilah yang Diceritakan Nabi Kita. Inilah yang diceritakan Nabi kita, itu berarti hal-hal yang Nabi Muhammad SAW ceritakan. Jadi bukan cerita tentang Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad yang bercerita. Bercerita itu penting. Makanya bagus kalau kita sebagai orang tua itu bercerita kepada anak, kepada cucu. Sudah punya cucu? Ya, kawinin aja belum daripada punya cucu. Jadi perlu bercerita, karena dengan bercerita, kalau orang susah dalam hidup ini, dia tidak merasa sebagai orang yang paling susah. Karena dalam cerita itu dulu banyak orang yang jauh lebih susah. Kalau dia orang senang, dia pun tidak sombong dengan kesenangan. Karena apa? Banyak orang yang jauh lebih senang, tapi tidak sombong. Kalau dia berilmu, nggak sombong dengan ilmunya. Kenapa? Banyak orang yang lebih berilmu. Kalau dia baik, dia tidak mengklaim diri sebagai orang yang paling baik. Kenapa? Karena dulu juga banyak orang yang jauh lebih baik. Masih ingat gak cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam ketika dia diceritakan oleh ayahnya Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail. Lalu Ismail bilang apa? Ya abatif'al, wahai bapak, kerjakan maru apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajibuni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk anak yang sabar. Itu Ismail bilang, insyaallah engkau dapati aku termasuk anak sabar. Dia tidak mengklaim diri sebagai anak yang paling sabar. Dia tidak mengatakan, oh bapak pasti mendapati saya ini satu-satunya anak yang sabar. Tidak. Dia mengatakan, insya Allah saya termasuk di antara orang yang sabar itu. Itu contoh. Penting bercerita itu. Maka dalam mendidik, dalam berdakwah, Nabi juga bercerita. Bukan dongeng yang dikarang-karang, tapi memang sejarah. Di buku ini, meskipun kecil, saya himpun ada 50 cerita dari hadis-hadis. Ada 50 cerita. Karenanya saya ceritakan beberapa, tidak semua. Kalau semua kan gak jadi beli bukunya. Saya ceritakan beberapa saja. Nanti bukunya bisa dilihat di sekretariat. Ini saya ceritakan tentang ibu sejati. Ibu sejati. Sekarang kan banyak ibu, tapi tidak ibu sejati. Nabi bercerita ini pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kejadiannya pada masa Nabi Sulaiman. Ada 2 orang ibu, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. 2 orang ibu ini punya bayi
sama-sama dia pergi ke suatu tempat. Ketika sudah sampai di tempat itu, keduanya meletakkan bayi itu di atas tanah karena dia ada keperluan. Diletakkan bayi itu di atas tanah. Tidak lama kemudian datang serigala. Lalu satu bayi dibawa oleh serigala, sehingga bayi tinggal satu. Ibu yang lebih tua mengatakan, ini bayi saya. Ibu yang lebih muda mengatakan, bayi saya. Bukan bayi saya, kata yang lebih tua. Kata yang lebih muda, bayi saya. Saling mengklaim bayi itu punya dia. Karena sengketa, akhirnya datang menemui Nabi Sulaiman. Diceritakan masalahnya seperti itu tadi. Bagaimana ini kami menyelesaikan masalah ini? Saya mengatakan ini bayi saya. Dia mengatakan ini bayi dia. Dan saya yakin ini bayi saya. Kata dia, saya juga yakin itu bayi saya. Ribut, memperebutkan anak. Kata Nabi Sulaiman, kalau begitu tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Nabi Sulaiman pergi sebentar, masuk kalah. Nggak tahu ini kejadiannya di dalam rumah apa di rumahnya, dekat rumahnya. Kata Nabi Sulaiman, tunggu dulu sebentar. Tunggu. Rupanya Nabi Sulaiman ngambil kampak. Balik lagi dengan bawa kampak. Kenapa Tuhan bawa kampak? Ini bayi mau saya belah dua. Separuh buat ibu yang lebih tua, separuh lagi buat ibu yang lebih muda, biar supaya adil. Jadi udah dipotong dua aja nih bayi, ambil separuh-separuh. Tentu bukan maksud Nabi Sulaiman mau membelah bayi itu jadi dua. Kalau begitu jadi mati. Tapi itu kalau bahasa kita menggertak doang, nakut-nakutin. Kata ibu yang lebih tua, Tuan, kalau begitu caranya, sudah, biarlah bayi ini menjadi milik dia. Gak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas, daripada anak saya dipotong dua. Sesudah itu Nabi Sulaiman bilang apa? Oh, ternyata bayi ini punya ibu yang tadi ngomong, punya ibu yang lebih tua. Karena kalau ibu yang sejati tidak mungkin dia ridho anaknya dipotong dua. Jadi sebenarnya bayi ini punya ibu. Saya serahkan. Sekarang ini kadang-kadang kita kalah sama ayam kampung. Ayam kampung yang betina bertelur. Udah bertelur, itu telurnya direm. Beberapa hari kemudian netes. Jadi apa? Jadi itik. Itik itu sangat dilindungi oleh ibunya. Jangan coba-coba Bapak ganggu itik itu. Bapak diapain? Kalau bahasa Betawinya diseradung. Kata orang Jawa diteradung, katanya gitu. Diteradung, diseradung. Diapain? Diserobot. Bapak diserobot sama induk ayam itu. Luar biasa itu. Berani-beraninya itu induk ayam nyerobot Bapak.
yang beratnya 70 kilo, 80 kilo, berani dia. Demi apa? Demi anak. Kadang-kadang kita kalah sama ayah urusan melindungi anak. Baru kemarin ada berita di TV, seorang ibu, anaknya masih SD, diserahkan anak itu, anak perempuan, diserahkan anak itu kepada kepala sekolahnya untuk diapain? Untuk dicabuli. Di mana itu? Di Sumenep. Itu contoh. Bagaimana mungkin seorang ibu menyerahkan anak perempuannya yang masih kecil SD itu untuk dicabuli? Pernah juga beberapa tahun yang lalu kejadiannya di Bandung, seorang ibu menyerahkan anak gadisnya kepada seorang laki-laki untuk dizinahi dengan bayaran. Kenapa si ibu itu mau menyerahkan anaknya? Karena dia punya banyak utang, dia mau bayar utang. Nah, itu begitu. Ini contoh, itu namanya ibu sejati yang begitu besar perhatian kepada anak. Tapi banyak sekarang ibu-ibu tidak sejati, orang tua tidak sejati. Nah, apalagi ini ada cerita tentang kasus pada masa Bani Israel dulu, umat terdahulu. Jadi Nabi bercerita tentang umat terdahulu. Sebut saja si A beli tanah kepada si B. Karena dalam cerita ini nggak disebutkan siapa namanya. Kita sebut saja si A beli tanah kepada si B. Sesudah selesai transaksi pembelian, maka tanah itu sekarang punya si A. Karenanya si A menggarap tanah itu. Dia cangkul, dia lubangi itu tanah. Lagi dicangkul, ternyata ada kotak. Diambil itu kotak, dibuka apa isinya. Ternyata isinya emas. Wah, ini berarti punya si B nih, dia lupa kali nyimpen harta di dalam tanah. Hartanya, tanahnya udah dijual. Maka si A datang ke rumah si B. Kalau bapak yang beli tanah itu kira-kira bagaimana? Wah, ini rezeki nomplok namanya ini. Harta karun. Ngomong-ngomong gak? Kira-kira ngomong-ngomong gak? Diem-diem aja kan gitu. Kayak orang dagang. Orang dagang itu kalau pasar lagi sepi ngomong, kalau lagi ramai ngomong gak? Gitu. Nah, dia datang ke rumah si B. D, tempo hari kan saya beli tanah kepada engkau. Iya, kan udah selesai. Mau ada apa lagi? Itu tanah saya gali, saya cangkul. Ternyata ada kotak ini. Ini saya bawa, ada kotak ini. Ketika saya buka, ternyata isinya emas. Ini berarti punya engkau yang mungkin engkau lupa bahwa ini punya engkau, makanya saya mau kembalikan kepada engkau. Kira-kira kalau bapak jadi si B ngomongnya apa itu? Oh iya, gue lupa. Nah, sini. Ternyata nggak begitu. Si B bilang apa? Itu tanah udah saya jual.
apa yang ada di dalamnya saya tidak berhak lagi. Kata si A, saya kan belinya cuma tanah, nggak beli emas. Kalau beli tanah sama beli emas juga tentu harganya lebih mahal lagi. Karena saya nggak merasa beli, saya kembaliin. Kata si B, itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya itu sudah menjadi milik pembeli, milik kamu. Ah enggak, saya enggak merasa beli. Ini sekotak isinya emas itu jadi sengketa. Sengketa apa? Sengketa nggak ada yang mau punyain, nggak ada yang mau mengklaim. Kalau kita zaman sekarang apa? Sengketanya sengketa apa? Sengketa saling mengklaim. Bayangkan sebidang tanah, sertifikatnya ada 3, sertifikatnya ada 4. Akhirnya apa? Dibawa ke pengadilan. Orang kalau ke pengadilan bukan mau cari keadilan, tapi mau cari pembenaran. Sehingga dia mengklaim apa yang bukan miliknya, dilengkapi dengan, diperkuat dengan administrasi. Yang bikin administrasi itu bisa disogok. Bikinin gua sertifikat dong, pokoknya beres dah. Dikasih sejumlah uang, dibikinin sertifikat asli, emang dari petugas langsung. Nah, akhirnya Nabi bercerita, 2 orang yang bersengketa tidak mau mengklaim harta ini datang ke seorang tokoh pada masanya. Kepada si tokoh itu dia ceritakan ini kejadiannya, minta dicarikan jalan keluar, minta diberikan keputusan bagaimana baiknya. Akhirnya si tokoh ini nanya, Bapak punya anak? Punya. Anak saya laki, udah dewasa, belum nikah. Oh, kalau Bapak, saya punya anak perempuan, udah dewasa, belum menikah. Nah, kalau begitu kawinin aja tuh anak, dijodohkan aja tuh anak. Ini emas jadi mas kawinnya, jadi maharnya. Baik, apa hikmahnya? Ini namanya kejujuran tingkat tinggi. Orang jujur luar biasa. Yang bukan punya dia tidak mau mengklaim. Sesuatu yang sudah dijual, dia tidak mau mengklaim. Ini luar biasa. Maka di dalam Islam itu, barang yang sudah dijual tidak boleh dijual lagi. Barang yang udah dijual, udah diterima duitnya, udah selesai transaksinya, cuma tuh barang belum diambil sama yang beli, dititip dulu, nggak boleh dijual. Jangankan membeli barang yang udah dijual, membeli barang yang sedang dalam negosiasi, tawar-menawar, kita tidak boleh masuk. Berapa ini Pak? Mau dijual 140 boleh? Oh nggak boleh, nggak dapat 40 sih, 90 deh. Ya kemahalan kalau 90. Udah 50 kalau gitu. Ada orang satu mendengarkan percakapan ini. Itu orang mau beli barang yang sama. Dia masuk. Karena dia udah dengar tawarannya 50, yang ini maunya 90. Udah kalau begitu saya yang beli deh 70. Ya boleh kalau begitu.
nggak boleh nih. Akhirnya dijual juga tuh 70. Barang sih masih ada. Tuh Pak, dia aja ngambil 70, masa Bapak masih nawar 50 aja. Ya udah 60 deh. Enggak, samain aja yang tadi 70. Itu nggak boleh. Baik, ini kejujuran tingkat tinggi. Ada lagi cerita menarik tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini cerita nggak ada dalam Quran, adanya di dalam hadis. Nabi Ibrahim itu kan punya istri yang di Palestina, istri pertama. Istri kedua Siti Hajar di Mekah. Sehingga hitungan waktunya beberapa tahun baru balik lagi. Maka ketika Siti Hajar Ismail sudah ditempatkan di Mekah, Nabi Ibrahim kan balik lagi tuh ke Palestina. Nanti berapa lama lagi baru datang lagi gitu. Datang lagi ketika Ismail udah mulai gede. Berarti udah berapa tuh? Udah 12 tahun mungkin. Balik lagi. Yang perintah menyembelih itu. Udah hal itu Ibrahim balik lagi ke Palestina. Berapa tahun lagi nanti baru balik, terus begitu. Nah, suatu ketika Ibrahim balik lagi ke Mekah, itu Ismail sudah menikah. Jadi Ibrahim nggak ada di Mekah waktu Ismail menikah. Nggak apa-apa karena laki-laki tidak perlu wali kalau syariat sekarang. Yang perlu wali itu perempuan. Sehingga dia tidak kenal menantunya itu, dan menantunya juga nggak kenal Nabi Ibrahim bapaknya, mertuanya. Maka ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah Ismail, biasalah assalamualaikum dijawab, dipersilakan masuk. Nabi Ibrahim bertanya, ada Ismail? Gak ada, orangnya lagi pergi usaha. Oh begitu. Pulangnya ya kalau nggak sore malam kali. Oh iya. Nah ini siapa? Saya ini istrinya. Oh istri. Iya. Bagaimana keadaan kalian dalam rumah tangga? Kami ini dalam keadaan sulit, ekonomi sulit. Oh begitu. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Ada pesan buat suami saya. Oh, pesan saya agar Ismail melepas ambang pintu rumahnya. Daun pintu, melepas ambang pintu rumahnya. Sudah, dia sudah pergi tuh Nabi Ibrahim. Sore atau malam Ismail pulang. Istrinya bilang apa? Bang, tadi ada orang datang kemari. Siapa? Gak tahu, saya gak kenal. Bukan orang sini, saya gak kenal. Oh begitu. Orangnya udah tua. Oh iya. Terus apa yang dia tanya? Ya dia tanya tentang bagaimana keadaan keluarga kita. Terus kamu bilang bagaimana? Saya bilang ekonomi sulit. Ada pesan buat saya. Dia berpesan agar engkau melepas ambang pintu rumahmu. Wah, itu berarti bapak saya tuh. Bapak saya.
dia berpesan agar saya menceraikan kamu. Maka sekarang aku ceraikan, kembali kepada keluargamu. Kok bisa begitu? Ya, pelajaran yang kita ambil, tidak bagus seorang istri menceritakan kesulitan ekonomi keluarganya, karena itu namanya berkeluh kesah kepada orang yang dia sendiri belum kenal. Jangan suka berkeluh kesah kepada orang yang belum dikenal. Sama yang udah dikenal aja belum tentu menyelesaikan masalah, apalagi yang belum dikenal. Kan begitu. Bisa jadi nanti dia memberikan solusi yang tidak bagus. Itu pelajarannya. Sesudah dia dicerai, maka Ismail kawin lagi. Dalam perkembangannya, Nabi Ibrahim datang lagi. Nah, ketika dia datang lagi, mengucapkan salam, dipersilahkan. Ismail ada. Oh, nggak ada, dia lagi pergi. Ini siapa? Saya istrinya. Oh, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, kami baik-baik saja. Ya, meskipun ekonomi sulit, tapi dia tetap bilang alhamdulillah, baik-baik saja. Kalau begitu saya permisi, ada pesan buat suami saya. Oh iya, bilang aja agar Ismail mempertahankan ambang pintu rumahnya. Begitu doang? Iya, saya permisi ya. Nah, permisi. Sore atau malam Ismail pulang. Bang, tadi ada tamu. Siapa? Gak tahu, saya gak kenal. Bukan orang sini kali. Dia udah tua sekali. Dia nanya apa? Dia nanya tentang keadaan keluarga kita. Terus kamu bilang apa? Saya bilang aja kita dalam keadaan baik. Alhamdulillah, rezeki cukup. Terus ada pesan buat saya. Dia bilang agar engkau mempertahankan ambang pintu rumahmu. Oh, berarti itu bapak saya tuh. Bapak saya yang datang. Dia berpesan agar mempertahankan engkau sebagai istri yang nanti ceraikan. Nah, itu contoh. Itu namanya bahasa isyarat. Nabi Ibrahim itu memang mendidik salah satunya dengan bahasa isyarat. Itu kan isyarat. Dulu waktu mau menyembelih Ismail itu juga pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat bagaimana? Cerita aja. Aku mimpinya menyembelih kamu. Kamu punya pendapat nggak tentang mimpi itu? Nah, Ismail itu punya ketajaman hati. Orang yang hatinya tajam, nyambungnya cepat nyambung meskipun bahasa isyarat. Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah. Nah, ini juga Ismail nyambung. Gak pakai kata apa. Mendingan dicerai aja. Gak begitu. Pertahankan ambang pintu rumah, atau lepaskan ambang pintu rumah. Itu bahasa isyarat. Sekarang pada nyambung gak pakai bahasa isyarat. Bahasa-bahasa bersayap. Maka penting mendidik dengan bahasa isyarat. Salah satunya dengan contoh. Memberi contoh itu juga namanya memberi isyarat. Cuma anak sekarang kan gak nyambung. Bapak misalnya ngepel di rumah, bapak ngepel. Mestinya anak nyambung. Mestinya gue yang ngepel.
ngepel, masa bapak. Cuma kan anak sekarang gak nyambung. Bokap gue rajin banget orangnya, ngepel melulu. Baik. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau ada yang nanya, saya terusin lagi ceritanya. Sekarang cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Sekali lagi ini gak ada di dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Nabi Musa itu bersama masyarakat yang lain itu kalau mandinya di sungai. Mandi di sungai, airnya jernih, banyak batu-batu, kayak di Bogor kali ya, atau di Cibodas ada batu-batu yang besar. Tapi Nabi Musa itu kalau mandi di sungai, dia nggak mau nyampur dengan orang-orang, dia sendirian di balik batu besar. Maka biasanya dia buka pakaian luar, kemudian pakaian itu diletakkan di atas batu, mandi dia. Lalu orang-orang membuli, orang-orang ngomongin, nuduh yang enggak. Musa itu kalau mandi nggak mau nyampur sama kita. Tahu nggak kenapa dia nggak mau nyampur sama kita? Cacat kali badannya, ada cacatnya. Kalau bahasa kita ya, badannya pahlawan kali, dia malu. Kalau boleh pakai bahasa kita begitu kira-kira. Mungkin cacat dia jadi malu. Kalau buka baju kan malu dia. Dan itu terus saja orang ngomongin begitu berkali-kali. Katakanlah hampir tiap hari. Suatu ketika Nabi Musa mandi lagi seperti biasa. Ketika dia lagi asyik mandi, itu batu yang besar di bawah air hanyut, bergeser. Padahal bukan banjir bandang, bukan. Air biasa ini mengalir seperti biasa, yang nggak mungkin batu besar itu bergeser terbawa air. Tapi ini Allah tunjukkan, itu batu besar terbawa air, sehingga Nabi Musa nggak terhalang lagi tuh. Orang-orang pada ngelihat, lihat tuh Musa. Nah, sesudah Nabi Musa selesai mandi, dia nggak tahu tuh, nggak nyadar kalau batu udah nggak ada. Maka dia mau ngambil pakaian. Ketika mau ngambil pakaian, loh, kemana itu pakaian? Kemana juga batu itu? Katakanlah dia menengok ke arah aliran air, ternyata batu itu udah bergeser jauh. Maka Nabi Musa kemudian berlari mengejarnya untuk mengambil air. Ketika dia berlari, makin terlihat bagian tubuhnya itu oleh orang-orang yang membulinya. Hikmahnya apa itu? Nabi Musa punya rasa malu. Dia tidak mau memperlihatkan sebagian auratnya. Gak mau dia, malu. Bagaimana sekarang? Nah, banyak orang tidak punya rasa malu. Kemana-mana pakai celana pendek. Bahkan ke masjid pakai celana pendek juga. Sarungnya mau di mana? Sarungnya di leher. Sarungnya di leher. Ke masjid pakai celana pendek. Udah wudu baru pakai sarung. Mestinya kan wudunya di rumah,
Lebih bagus tuh, lebih bagus wudhunya di rumah, pakai sarung, pakai baju, berangkat ke masjid. Sehingga sampai di masjid tinggal tahiyatul masjid, nggak wudhu lagi. Tempat wudhu di masjid buat orang-orang yang pada mampir, buat orang yang batal wudhunya, bukan tidak boleh. Bahkan ada yang celananya robek, bagian paha, bagian lutut, itu nggak ada rasa malunya. Apalagi di tempat rekreasi, di pantai, di kolam renang, di waterboom, orang bebas. Perempuan aja nggak ada rasa malunya juga, apalagi laki-laki. Nah, Nabi Musa mencontohkan pada kita bagaimana beliau ada rasa malu. Baik, ada tanggapan? Ada berapa tuh ceritanya? Nah, ya, cukup. Nah, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua bahwa dalam kisah-kisah, dalam cerita itu ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Bahkan secara khusus saya menulis buku belajar karakter dari para nabi. Jadi cerita-cerita tentang para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu ceritanya apa, lalu apa pelajaran dari sisi karakter yang harus kita ambil dari para nabi itu. Jadi penting berkisah itu, sehingga Nabi Muhammad SAW berkisah tentang umat-umat terdahulu. Demikian yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.